Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu sekalian, yang pertama, niatkan kebersamaan kita ini adalah menyambung silaturahmi. Karena kalau niatnya seperti itu, maka kita mendapatkan pahala sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau niatnya bukan untuk silaturahmi, maka tidak berpahala. Tapi kalau niatnya untuk silaturahmi, yang jauh langkahnya dihitung, semakin jauh semakin besar pahalanya. Yang mengeluarkan makanan, maka itu juga dicatat sebagai nilai pahala, karena niatnya silaturahmi. Kemudian yang kedua, ada satu riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, di mana Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Jadi apa amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga? Yang pertama kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu menyembah Allah dan jangan menyekutukan sedikit pun Pak. Karena kalau kita sekutukan, maka seluruh nilai amal ibadah kita sia-sia. Haji sia-sia, infak sia-sia, sholat sia-sia, karena kita tusyrik billah, telah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, menyebabkan orang masuk surga itu karena menjalankan sholat. Saking pentingnya ini sholat ya Pak ya, maka sholat yang pernah kita tinggalkan, maka itu harus diganti, harus diqadha. Berapa banyak kita meninggalkan sholat, itu masing-masing. Nah kalau kita belum ganti Pak, ibarat orang punya utang belum diapain, belum dibayar. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga hutang ibadah orang tua kita. Jadi bapak kita, emak kita ya, mungkin pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa. Kita sebagai anaknya harus gak membayar? Harus. Karena ada satu riwayat Pak, kemarin waktu lagi taklim malam Sabtu itu ada yang nanya, Pak Ustadz, orang tua saya sudah 10 tahun lebih meninggal dunia. Kemudian ketika dihaulin biasanya Pak ya, ada sekalian bayar fidyah. Emang boleh atau emang ada orang udah 10 tahun lebih dibayar apa? Fidyahnya. Baik fidyah sholat maupun apa? Puasa. Karena kan tidak bisa mampu membayar. Ada satu yang mengatakan begini, jadi kalau ada orang tua kita punya utang Pak, utang sholat, utang puasa, terus belum dibayar, maka posisi orang tua kita di alam barzah itu Pak seperti orang yang dipasung. Coba kita bayangin Pak, jangankan di alam kubur Pak, kita ngelihat di dunia saja, kalau ngelihat orang tua dipasung, gimana rasanya? Sudah nggak bisa dibayangkan Pak ya. Artinya mereka orang-orang tua kita yang berada di alam kubur, terus mereka punya utang sholat, punya utang puasa, apalagi punya utang sesama manusia yang belum ditunaikan, maka posisi mereka seperti orang yang sedang diapain? Dipasung. Boro-boro alam barzah, alam kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, boro-boro menjadi taman surga.
Dia aja di dalam kubur dalam kondisi apa? Dipasung. Maka boleh Pak kita badalin, apa tuh, kodoin, maksudnya kodoin sholat. Usolli fardar zuhri arba rakaatin an almarhum fulan bin fulan lillahi ta'ala, gitu. Kayak kita badal apa? Umroh. Ya itu mah terserah, namanya kodo mah kapan aja boleh. Kalau kodo kapan aja boleh, nggak ada waktu yang dilarang, nggak ada. Kalau kodo sama kayak kita sholat sunat tahiyat masjid Pak, kapan aja Pak boleh. Yang penting syaratnya masuk masjid, gitu kan, bukan masuk rumah. Makanya disebut sholat punya sebab. Disebut sholat punya sebab. Kenapa kita sholat di masjid? Karena sebabnya kita masuk apa? Masjid. Kalau nggak masuk nggak ada sholat di masjid. Begitupun waktu kita mengkodok, mengganti sholat-sholat, baik sholat kita, sholat orang tua kita, itu kapan aja, mau habis asar, mau habis zuhur, mau habis maghrib, mau habis subuh, nggak apa-apa, boleh. Termasuk kodok sholat kita. Kalau kita mah nggak perlu disebut orangnya. Kalau kita nih ya, usolli fardhu zuhri arba rakaatin kodoan, gitu. Kalian buat kita diri. Tapi kalau buat orang lain, usolli fardhu zuhri arba rakaatin an almarhum fulan bin fulan lillahi ta'ala. Kayak kita umroh gitu Pak. Jadi an ya, bukannya ilah, bukannya untuk ya, tapi dari. Karena kita melakukan ini dari siapa? Dari si almarhum. Kita cuma ngejalinin doa. Itu sedikit-sedikit Pak kita bayarin supaya ikatan pasungnya Pak sedikit-sedikit apa? Lepas. Nah kalau tidak kita bayarin Pak, ya Allah, ya pokoknya bayangin itu aja dah. Gimana orang tua kita sedang diapain? Dipasung Pak. Nah ini begitu penting sholat, sehingga orang-orang yang bisa melakukan sholat, inilah orang yang dapat masuk surga dengan gampang. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa masuk surga adalah tu'ti zakat, membayar zakat. Pak ya, ini kalau dibahas panjang lagi Pak. Kemudian yang keempat, wa tasilur rahim, yaitu menyambung silaturahmi. Makanya saya bilang tadi, niatkan acara-acara kayak gini, niatkan untuk silaturahmi. Yang pertama tadi kita mendapatkan sunnah ittiba'ur rasul, Pak ya, ngikut Nabi. Yang kedua adalah membuka pintu surga. Karena dengan begini kita telah sama-sama membuka pintu surga. Dalam riwayat Abu Bakrah, Rasulullah bersabda, di mana kata Rasulullah, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat Pak, adalah kecuali orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu balasannya sangat cepat, sangat segera, baik di dunia maupun di apa? Di akhirat. Jadi jangan kita anggap apa ini? Enteng Pak. Jangan kita anggap enteng sama saudara, sama tetangga, sama temen, akhirnya putus silaturahminya. Itu menyebabkan azab paling cepat, baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah Pak, seorang pria mendatangi Nabi. Ada orang laki-laki datang kepada Nabi dan dia berkata, wahai Rasulullah, saya punya keluarga. Kata orang itu, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi saya dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Jadi kita udah datang ke rumah saudara Pak ya, tapi saudara kita berusaha untuk apa? Memutuskan. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka balik berbuat jelek kepada saya. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya murah hati kepada mereka. Rasulullah SAW menjawab Pak pertanyaan itu.
Kalau memang hal seperti itu engkau katakan, kata Nabi ya, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan akan senantiasa mengirimu selama keadaanmu seperti itu. Artinya Bapak, jadi kalau ada saudara kita udah sambung, saudaranya masih acuh, kemudian kita udah datang, kita udah beri sesuatu Pak ya, kepada orang itu masih aja memutuskan, maka seakan-akan kita memberi mereka bara api dan neraka. Dan keadaan kita Pak yang mengajak silaturahmi itu senantiasa akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Jadi kalau ada nanti kita temui, kita punya saudara begitu Pak ya, yang penting hati kita jangan apa? Putus. Udah begitu. Yang penting hati kita nggak putus. Tetap aja kita kasih, tetap kita sapa, tetap kita tegur, tetap kita apa? Baik sama orang itu. Yang penting adalah kita tidak berbuat seperti dia. Nah, kalau masih ada orang yang kayak gitu Pak, berarti orang itu belum mau masuk apa? Surga. Belum terbuka pintunya. Ngapain kita ibadah, kita puasa, kita sholat, kita berhaji Pak ya, kita berumroh, ternyata ibadah-ibadah kita yang begitu dahsyat tidak menyebabkan kita masuk surga. Gara-gara apa? Putus sama saudara, sama sahabat, sama orang-orang yang kita kenal. Jadi jangan dianggap sepele. Tebang silaturahmi begitu. Padahal itu kaitannya adalah 4 amalan yang bisa membuka pintu surga. Salah satunya adalah silaturahmi. Makanya rahim itu kan Bu dari kata rahimnya, dan itu dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Salah satu nama Allah. Maka Allah sambungkan itu dengan apa? Rahim itu. Jadi kalau sudah kita putuskan, berarti kita sudah putus terhadap asma Allah tadi. Nah itu sangat berdampak besar. Nah, mudah-mudahan Pak ya, dengan skala yang kecil seperti sekarang ini memulai hati kita buka untuk siapa saja. Ya, untuk teman dekat, untuk saudara dekat, untuk saudara jauh. Jangan ada yang namanya putus silaturahmi. Karena yang namanya hidup apa? Ya sekarang kita hidup, besok belum tentu apa? Mati Pak ya. Nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah amal soleh. Makanya kata Allah dalam surah Kahfi ayat terakhirnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Begitu Pak. Jadi yang bisa membuat kita bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat 2. Yang pertama amal soleh, yang kedua jangan sekutukan dia. Udah selesai seperti itu Pak ya. Nah para bapak hari sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini memotivasi kita, memberikan kita selalu welcome, ya selalu ramah, selalu baik, baik dengan tetangga, baik dengan saudara, baik dengan sahabat, dengan orang jauh, orang dekat Pak ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita. Terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.